Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136, Allah telah memerintahkan kepada umat muslim untuk selalu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kitab menurut bahasa yaitu tulisan, sedangkan kitab menurut istilah merupakan kumpulan tulisan firman Allah yang terdapat lembaran-lembaran yang disusun menjadi bentuk sebuah buku atau menjadi bentuk sebuah mushaf. Nah, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan dan dilakukannya dengan perbuatan bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mengimani kitab-kitab tersebut harus secara terus-menerus sehingga iman tersebut menjadi sempurna. Kemudian ada 4 kitab suci Allah yang diturunkan ke bumi kepada para nabi dan rasul. Kitab suci tersebut diberikan kepada para nabi dan rasul untuk umat tertentu dengan isi pokok tertentu dan bahasa tertentu. Yang pertama ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama adalah syariat, diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini terdapat di Mesir. Nah, kitab Taurat ini dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel atau umat Yahudi. Bahasa yang digunakan untuk kitab tersebut yaitu Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Nah, kitab Zabur ini diturunkan di Yerusalem atau yang kita ketahui yaitu Israel. Kitab Zabur ini menggunakan bahasa Suryani. Yang ketiga terdapat kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Nah, bagi Bani Israel atau umat Nasrani. Bahasa yang digunakan kitab Injil yaitu bahasa Kipti dan diturunkan sama seperti kitab Zabur di Yerusalem atau di Israel. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab. Nah, Al-Quran ini diturunkan di Mekah dan di Madinah, dan pertama kali turun di Gua Hiro atau di Mekah. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap atau penutup dari kitab-kitab sebelumnya.
Maka dari itu, Quran memiliki keistimewaan. Salah satunya yaitu sebagai pembenar kitab-kitab dari sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sebagai pembenar dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Al-Quran juga memperoleh pahala jika ada orang yang membacanya ataupun mendengarnya. Jadi kita kalau baca Quran ataupun mendengarkan orang ketika membaca Al-Quran, kita juga mendapat pahala. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat mendapatkan ketenangan jiwa. Seperti itu. Jadi hati kita menjadi tentram ketika kita membacanya. Dan lain hal dari keistimewaan Al-Quran, salah satunya yaitu Al-Quran dapat memberikan kita syafaat atau pertolongan kelak ketika kita di hari kiamat. Dari keempat kitab Allah, apakah persamaannya? Jadi dari keempat kitab tersebut, persamaannya sama-sama mengandung ajaran tauhid. Ajaran tauhid yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menerapkan sikap iman kepada kitab-kitab Allah sesuai dengan ajaran Islam? Yang pertama, kita wajib meyakini kebenaran isi kitab suci, dari kitab Taurat, dari kitab Zabur, dari kitab Injil, dan Al-Quran. Kita wajib meyakini kebenaran isi dari kitab suci yang Allah turunkan, dan kita tidak boleh meragukan kebenaran dari isi kitab-kitab suci tersebut. Nah, yang kedua itu tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci yang lainnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Karena kitab suci tersebut sama-sama datang dari Allah. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam mengimaninya. Karena kitab-kitab tersebut berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat kitab suci Allah, di samping memiliki persamaan, nah kitab-kitab tersebut juga memiliki perbedaan. Dan di sini saya akan memberikan perbedaan lantunan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa fungsi agama? Nah, ternyata agama berfungsi sebagai sistem yang mengatur tata keimanan dan juga peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, ternyata di setiap agama memiliki kitab masing-masing, dan ada 4 kitab paling terkenal yang pastinya kamu tahu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, seperti apa sih pelantunan 4 kitab ini? Nah, berikut nih pelantunan 4 kitab terkenal di dunia yang wajib kamu tahu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Dan ternyata di dalam kitab Taurat ini terkandung banyak sekali hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, atau istilahnya hukum sosial, dan juga keyakinan yang benar atau tauhid. Nah, tahu nggak nih kalian seperti apa ketika orang melantunkan ayat-ayat Taurat? Wah, pasti belum pernah dengar kan? Ternyata seperti ini. אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור. Yang kedua, kitab Zabur. Ternyata kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kitbi. Tahu nggak nih kalian apa itu bahasa Kitbi? Dahulu bahasa Kitbi merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Mesir dalam berkomunikasi di keseharian. Tetapi saat bangsa Arab masuk ke tanah Mesir, maka perlahan bahasa Kitbi digantikan oleh bahasa Arab. Meski demikian, bahasa Arab yang berkembang di Mesir tetap dipengaruhi dialek bahasa asli masyarakat Mesir. Nah, berikut nih pelantunan ayat-ayat kitab Zabur. Mismor sir leom hashabat tov lehodot ladonai ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. Kitab Injil.
Kitab Injil juga diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Di antara kandungan yang utama ialah menyeru umat manusia agar bertauhid. Dan kitab Injil sekarang merupakan kitab dari agama Kristen dan diperbarui kembali menjadi Bible dan dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seperti apa nih pelantunan kitab Injil? Penasaran kan? Ternyata seperti ini pelantunan ayat kitab Injil. Disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan kemakmuran hidup di dunia maupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dan uniknya kitab Al-Quran adalah kitab yang terjaga selama lebih dari 1400 tahun. Nah, seperti ini nih pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها Untuk tugas, silakan buat mind map tentang macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan Rasul penerima, bahasa yang digunakan, dan isi ajaran pokok di setiap kitab Allah. Jadi kalian buat mind map dengan kreasi kalian dan kreatif kalian, ya. Jadi di mind map tersebut terdapat kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, di setiap kitab tersebut kalian tulis Rasul yang menerima kitab tersebut, bahasa yang digunakan, dan isi ajaran pokok dari setiap kitab-kitab Allah. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nakro kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.